Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jemaah masjid, baik salam yang semoga selalu terjaga dengan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah menjaga usia kita sehingga kita bisa ketemu dengan Ramadan lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Tinggal kita memaksimalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Baik, sekarang kita masuk pada subbab baru, yaitu faslun fi bayani ma yahbitu atau ma yuhbitu al-amala dan juga ma yahbitu al-amalu min riyad wa ma la yuhbit. Jadi subbab terkait penjelasan apa-apa yang mampu menghilangkan atau menggugurkan amal minar riya, sebab riya atau sesuatu yang tidak menggugurkan amal seseorang. Maksudnya nilai pahalanya, bukan berkaitan tentang sah atau tidak sahnya suatu amalan. Kalau sah atau tidak sahnya suatu amalan itu sesuatu yang mudhahir, sesuatu yang nampak. Tapi kalau pahala itu hilang atau tidak, itu sesuatu yang batin, sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, dalam hal ini qala musannif rahimahullah taala, sang penulis mengatakan idza warada 'ala abdi walidur riya'i fa yasru. Jadi kalau riya itu ada pada seorang hamba, maka tidak lepas dari ini kayaknya udah nih. Belum. Maka tidak lepas dari imma yakuna warada ba'da faraghi min ibadati aw qablahu. Jadi riya itu pasti kalau enggak setelah beramal ibadah atau sebelum beramal ibadah. Jadi kalau ada riya pasti ya setelah atau sebelumnya atau saat dia beramal ibadah. Fa in warada 'alaihi ba'da al-faragh sururun bil dhururi min ghairi idhar minhu. Jadi kalau rasa riya itu muncul ketika amal ibadah sudah selesai, apa yang muncul itu maksudnya adalah sururun, rasa kebahagiaan bil, yaitu ketika nampak di orang-orang, misalnya di sholat jamaah gitu, ketemu orang-orang itu merasa plong. Nah, bukan berarti ibadahnya untuk orang tersebut, tidak, tapi selesai beribadah itu dia merasa plong. Tadi ibadahnya karena Allah SWT, bukan karena orang lain. Min ghairi idhari minhu, dan dia tidak ada niat untuk menampakkannya. Tidak ada niat untuk menampakkannya. Nanti kalau ada niat beda lagi. Kalau ada niat beda lagi. Fahada la yuhbitu al-amalan. Maka yang seperti ini tidak menggugurkan pahala suatu ibadah. Nah, li'annahu qad tamma 'ala aqid ikhlas. Karena dia menyadarkan ikhlas karena Allah SWT itu telah sempurna. Jadi kalau sudah sempurna, nggak bisa disebut dia telah melakukan riya, nggak bisa. Fala yan'atifu ma tar'a 'alaihi ba'dahu. Maka nggak bisa dimaktufkan atau disandarkan sesuatu yang muncul setelah sempurnanya suatu amalan ibadah ini. Jadi seolah dikiaskan dengan sholat yang dilakukan oleh seorang muslim sedang posisinya dia itu tidak mengarah kiblat. Nah, misal kita lagi bepergian, kita merasa udah pakai kompas kan, kita sholat di tengah hutan misalnya, setelah asar kita sudah yakin bahwa arah kiblat itu
ternyata salah misalnya, udah selesai sholatnya, saat itu mendung mungkin, terus kemudian mendungnya hilang, muncul matahari, tadi ternyata saya sholatnya menghadap utara bukan menghadap ke barat. Maka banyak para ulama yang mengatakan tidak perlu diulang lagi ya, kalau masalah hadis di Bulughul Maram ada. Nah ini demikian juga terkait masalah ibadah. Kalau dia melakukannya sampai sudah selesai ikhlas karena Allah SWT, maka dia ketika ada rasa bahagia ketika sudah selesai ketemu orang ini nggak disebut ria, apalagi dia nggak ada niat untuk menampakkannya. La siyama idza lam yatakallam wa idhar wa tahfihi. Terlebih lagi kalau dia itu tidak berusaha untuk menampakkan amal ibadah tersebut dan ngomongin tentang amal ibadahnya. Nah, fa amma in tahaddatsa bihi ba'da tamam wa anharu fa hadza huwa atau fa hadza mafhum. Adapun orang yang setelah beramal ibadah itu dicerita-ceritakan, dinampak-nampakkan ke orang, maka yang seperti ini dikhawatirkan. Maksudnya dikhawatirkan pahalanya itu sirna. Wal ghalib alaihi annahu kana fi qalbihi waqtu mubasyaratil amali nawriya. Lazimnya biasanya orang-orang seperti ini itu ketika beramal ibadah, saat beramal ibadah itu dalam hatinya ada seperti ria, ada riaknya. Nanti di sini saya cita-cita dan lain sebagainya. Nah, fa in salima minar riya'i naqasa ajruhu. Fa in salima minar riya'i naqasa ajruhu. Tapi kalau dia berlepas diri dari riya, maka pahalanya berkurang. Nah, maksudnya apa? Ketika pas beramal ibadah dalam hatinya tadi ada sedikit ria, terus apabila dia menampakkan ke orang-orang, tapi pas saat ibadah dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya berkurang, tidak hilang. Jadi ibadahnya sudah karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi setelah itu dia cerita-cerita, nah maka pahalanya berkurang, tidak hilang semuanya. Fa inna baina amali sirri wal alaniyati sab'ina darajatan. Karena sesungguhnya antara amal ibadah yang disembunyikan dan dengan cara terang-terangan ditampakkan itu ada 70 derajat. Nah, ada 70 derajat, masya Allah banyak sekali. Mungkin yang tahu ya diantaranya Ibnu Qudamah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu secara singkat. Mungkin tak ulang sedikit kesimpulannya sebelum tak lanjut lagi, bahwa ketika kita beribadah sudah karena Allah SWT, terus kemudian setelah itu ketemu orang-orang karena samplong, tidak bermaksud untuk menampakkan amal ibadah, maka tidak berkurang sedikit pun pahala kita. Adapun ketika beribadah karena orang lain, nah ini maka tidak bernilai pahala. Tapi jika saat beribadah karena Allah, ketika selesai kok berusaha dinampakkan ke orang-orang, maka pahalanya berkurang. Wa amma idh warada riya'u qabla al-faraghi min al-ibadah. Nah, sekarang sedikit yaitu bagaimana tentang orang itu riaknya muncul di tengah-tengah ibadah. Dia sebenarnya sudah dari awal ikhlas lillahi ta'ala, mungkin tiba-tiba terus banyak orang berdatangan, terus kemudian muncul riya. Kasolatil lati aqadaha ala ikhlasin fa in kana mujarradu sururin lam yu'athir fil amali. Seperti orang itu ketika memulai sholat sudah benar-benar ikhlas, Allah benar-benar mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian di tengah jalan kok dia ada rasa bahagia, rasa senang. Nah, maka yang seperti ini tidak akan berdampak. Jadi insya Allah pahalanya akan penuh. Jadi ketika ada muncul sedikit, nah karena memang untuk hilang seperti ini terus kita susah sekali. Dan insya Allah ya sebagaimana yang Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa in kana riya'an ba'itsan 'alal amal. Akan tapi jika riya itu sebagai
pendorong atas amal. Jadi orang beramal ibadah karena orang lain. Mithlu ayyutila as-salata iyarabikanahu. Misalnya seperti ia memperpanjang sholatnya agar tahu kedudukannya. Nah, mungkin ketika sholat sunnah itu lama dengan muncul sengaja biar orang tahu ini loh saya khusyuk misalnya. Fahadha yuhbitu al-ajra. Maka yang seperti ini menggugurkan pahala. Allah Ta'ala. Tapi harus ini loh ya, harus ba'atan ala amal. Jadi amal ibadahnya memang karena orang lain, amal ibadahnya karena orang lain. Ada pun kemarin sudah kita bahas ya, orang beribadah sudah karena Allah SWT. Karena dilihat orang lain, dia dipanjang-panjangkan. Nah, ibadahnya sudah karena Allah, karena dilihat orang lain, terus kemudian rukuknya, sujudnya dipanjang-panjangkan. Maka yang seperti itu hanya mengurangi pahala. Tapi kalau sebab beribadah terus dipanjangkannya mutlak karena orang lain, ya nggak bernilai pahala sama sekali. Sebenarnya tidak hanya pahalanya hilang, tapi dosanya juga besar. Karena ria itu adalah syirik asghar, syirik yang paling kecil. Dan syirik yang paling kecil itu dosa besar sekali. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan dosa besar yang paling besar setelah syirik akbar. Allah Ta'ala. Berarti kita harus hati-hati. Nah, sebagaimana Rasulullah sudah pernah mewanti-wanti kita, ya inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Sungguhnya paling aku takutkan menimpa atas kalian itu adalah syirik kecil. Nah, kalau berkata kayak Rasulullah, ditanya Rasulullah apa itu, maka jawaban Rasulullah riya. Dan di kitab Tauhid, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi itu juga ada bab khusus soal itu. Kalau masalah itu minasyirki radatul insan bi amalihi ad-dunya. Masalah ini termasuk bentuk kesyirikan orang yang beramal akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Dunia itu termasuk kedudukan diantaranya. Tidak hanya melulu uang, namun diantara kedudukan. Tapi lanjut lagi, wa amma ma yuqarinu ala ibadata mithlu ayyabtadi'a as-salata ala qasdi riya. Adapun ketika riya itu membarengi ibadah. Nah, misalnya orang itu sholat memang niatnya riya, fa'in atamma ala dzalika lam yu'tadda. Kalau dia menyempurnakan sholatnya dengan riya itu, maka nggak dihitung sama sekali. Nah, maka nggak dihitung bernilai pahala sama sekali. Wa inna fiha ala fi'lihi. Ini cukup menarik ya. Tapi kalau dia menyesal ketika dia melakukannya di tengah-tengah gitu, ya ini sebenarnya tengah-tengah. Oh, apa saja misalnya gitu ya. Nah, fala dia bagi lahu ayyam tadilah. Allah Ta'ala. Maka menurut saya, tapi ya berarti harusnya dia mengulangi ibadahnya lagi. Harusnya mengulangi ibadahnya lagi. Dan yang cukup menarik, beliau menutupnya dengan kata Wallahu a'lam. Nah, padahal beliau seorang hakim agung ya. Jadi seolah-olah dalam hal ini itu ada perbedaan antar para ulama. Ini mungkin pembahasan fikih kali. Nah, baik, sedikit untuk sekedar mukadimah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas babun fi dawa'ir riya wa tariqati mu'alajati al-qalbi fihi. Jadi besok kita akan membahas tentang bagaimana cara mengobati riya. Nah, mengobati berarti membunuh riya. Obat nyamuk, ya maksudnya membunuh nyamuk. Dan mengobati hati dari riya, intinya sama-sama aja kalimat ini. Nah, sedikit qad arafta anna riya mahbitu lil a'mali wa sababun limaghfiratillahi ta'ala wa annahu minal muhlikat wa min hadha haluhu fajadirun bitashmir an saqi al-jadbi fi izanatihi. Jadi yang secara singkat beliau ngasih mukadimah bahwa sebagaimana kalian tahu bahwa riya itu mampu menghilangkan amal ibadah dan sebab apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk hal yang membinasakan. Maka kita harus benar-benar
bekerja keras untuk menghilangkan riya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibahas oleh Ibnu Qudamah urutannya terkait kalau riaknya mudah seperti ini, seperti ini, pengen dapat pujian, pengen gak dihina, pengen apa lagi itu. Nah, itu nanti insya Allah ada caranya semua. Yang pasti asal tahu sebabnya kan gitu ya, asal tahu sebabnya insya Allah cara menghilangkannya itu mudah. Makanya ada satu kaidah ilmu usul fikih itu kalau misalnya atau kaidah fikih dunia idza harus sabab batola al-ajab. Kalau kita tahu sebabnya maka kehilangan kita itu juga pasti akan hilang. Jadi kalau kita tahu sebab riya, maka cara menghilangkannya pun akan jadi mudah. Allah Ta'ala. Tapi bila benar sampai sini kita tutup, nggak perlu lama-lama biar waktu ngaji atau waktu lebih panjang. Nah, kita tutup dengan bacaan ngeles saja. Nah, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.